dijadikan penunggu rumah itu kan berasal dari hutan, gunung, ataupun kayangan. Nah, berarti di sini kan kita supaya sahabat-sahabat WGK tidak bertanya-tanya, dan apa sih jenis makhluk-makhluk asal yang bisa dijadikan penunggu rumah itu? Kalau jenisnya itu memang agak sulit untuk dijelaskan sejelas-jelasnya gitu ya. Dia agak sulit. Karena lebih banyak dia tuh berwujud seperti tuan rumah. Oh gitu ya? Jadi kita mau mengatakan oh ini bentuknya seperti hewan, tapi kadang-kadang dia seperti yang punya rumah. Bisa menyerupai bapaknya, bisa menyerupai ibunya, bisa menyerupai anaknya, gitu dia. Jadi memang susah untuk dijelaskan seperti apa wujud aslinya nih. Jadi gitu. Jadi pertanyaan lagi, selama ini yang dijadikan orang untuk menjadi penunggu rumah, makhluk asal yang menjadi penunggu rumah itu apakah memang dari golongan jin atau memang dari golongan arwah? Biar lebih jelas gitu. Jadi kupas ya. Memang dari jin, yang jelasnya jin ini. Itu jelasnya yang sudah jelas ya. Berarti dari jin. Berarti dari golongan arwah ini tidak bisa dijadikan. Golongan arwah itu enggak bisa untuk kita pasangkan oh ini tempatnya di sini enggak bisa. Nah ini pun juga ada satu lagi penambahan nih. Kalau boleh kita bertanya, nah ini ya, sekarang kita pernah sering dengar kejadian di WC. Terkadang ada orang yang pernah bilang kalau sering ada jatuh di WC, kadang-kadang susah sembuhnya. Kadang-kadang di WC itu sering orang bilang ada juga penghuninya, makhluk-makhluk astralnya. Nah itu kan pengen kita jelaskan kan, apakah ini mitos atau memang ini nyata Dan di kedua, kehidupan sehari-hari gitu kan? dan kedua, apakah memang makhluk yang biasa di dalam ruangan rumah ini dia berpindah ke WC gitu kan? Itu enggak Beda ya. Beda. Jadi yang di penghuni rumah jadi bahasanya tadi penjaga tiang pusat itu hanya menguasai badan rumah ya. Nah gitu ya. Tapi kalau yang ada di WC toilet itu memang lain jinnya, jadi dia sepasang itu. Berarti itu sejenis jin Jin juga? Jin. Jadi kalau kami di sini, jadi khususnya kami dari tim wisata Gaib Kalbar itu mengatakan tuh hantu tanah sama hantu lubang, karena dia sepasang. Jadi satu yang di dalam toilet, yang satunya di tempat pembuangan. Jadi dia berdua ini selalu berhubungan gitu. Itu jenis dia ya. Jadi namanya pun ada nama. Jadi memang nama itu khusus untuk kami. Nah, jadi mungkin ahli-ahli supranatural ataupun dukun-dukun di luar sana mungkin punya nama lain. Karena nama daripada penghuni toilet sama pembuangan itu nama itu memang
siapa pun bisa beri gitu. Siapa pun bisa gantinya. Jadi Jadi kalau bentuknya, ini kalau bentuknya ya, jadi yang di dalam toilet itu bentuknya seperti anak kecil kebanyakan. enak kecil. Tapi kepalanya besar. Nah, kalau yang di pembuangan yang di bawah itu kepalanya kecil, badannya pun kurang lebih kecil, cuman tangannya panjang. Tangan panjang. Nah, tangannya panjang. Itu sosok dia ya. Itu dia. Nah, jadi sahabat-sahabat WGK, kalau yang pernah mengalami ya yang akan saya ceritakan ini, berarti itu tidak salah tuh, berarti dia berdua tuh punya kerja tuh. Jadi kalau sahabat-sahabat WGK mengalami apa yang akan saya ceritakan nanti, Kalau silakan hubungi kami, insya Allah kami akan membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, jadi dia ini dua, maka saya bilang tadi yang di dalam toilet itu beda, yang di pembuangan itu beda. Jadi sahabat-sahabat WGK ini kebanyakan tuh yang tinggal di lokasi kampung. Nah, jadi dia ini memang perusak gitu ya. Ini perusak. Jadi kalau yang di dalam itu sering nunggu manusia yang betul-betul lupa. Nah, untuk dicelakainya itu yang di dalam. Kalau yang di bawah itu sering motori daripada kalau bahasa kita di sini kloset. Nah, ya. Jadi kalau sahabat WGK mengalami kadang-kadang kotoran dari bawah itu naik ke atas kayak berkuku-kuku gitu ya. Nah, jadi yang jelasnya di Kayak dia ini seolah-olah diaduk-aduk lah gitu kan. gitu dia. Jadi yang bagian atas ini kotor terus ya. Begitu dibersihkan besoknya kotor lagi. Jadi sahabat WGK boleh cek yang di bawah itu akan berlubang gitu. Di tempat pembuangan itu akan ada lubang gitu. Pembuangan di bawah. Nah, berarti kalau memang ada yang mengalami seperti itu, silakan hubungi kami dari Wisata Gaib Kalbar. Insya Allah kami akan hadir di sana. Jadi ini gini ya. Jadi ini sahabat WK. Nah, ini termasuk saran dan pesan oleh tim Wisata Gaib Kalbar untuk sahabat-sahabat yang ada mungkin yang sering nonton video Wisata Gaib Kalbar untuk di areal WC atau toilet tadi ya. Iya. Nah, jadi balikkan lagi ke penghuni rumah. Ya, jadi penghuni rumah ini tadi ini yang sering dilakukannya, dia ini sering ganggu para tamu. Nah, itu ya. Jadi kalau yang punya rumah terus penghuni rumahnya ini tadi ini sering ganggu ya. Jadi makhluk astral yang ada di dalam rumah ini sering ganggu tamu-tamu yang datang. Itu sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menanganinya. Jadi coba kan beberapa nanti saya coba mengajarkan di sini ada beberapa cara. Ya, kalaupun masih belum hasil, silakan hubungi kami. Insya Allah kami akan hadir. Ya. Jadi yang pertama, bersihkan tempat tiang pusatnya. Mungkin di situ botolnya agak kotor. Nah, yang kedua ya, bikinkan, kalau kami nyebutnya di sini itu rekuk sirih. Nah, itu pasangkan rekuk sirih. Jadi hanya dua hal itu ya yang harus dikerjakan. Jadi kalaupun masih ganggu, berarti dia siap untuk dikeluarkan daripada rumahnya. Jadi tim daripada kita siap membantu ya. Insya Allah kami akan datang. Nah, jadi ingat untuk para makhluk astral yang ada nunggu rumah-rumah, ingat ya. Ataupun nunggu WC. Ataupun nunggu WC, toilet, kami akan datang kalau kau suka ganggu. baiklah. Ini kan tadi yang kita bicarakan konsep kita ini kan tadi yang betul-betul
menjalankan dari awalnya, betul-betul menjalankan petua. Betul kan? Petua kan? Jadi dia menjalankan dari awal bahwa tiang pertama dia udah memakai petua. Tapi kan kebanyakan sekarang kan kita bisa lihat hanya ada sebagian masyarakat yang hanya percaya dengan adanya petua ini. Tapi kalau untuk zaman sekarang ini zaman modern, udah mungkin masyarakat yang ada di luar sana tuh, mungkin pun ada sahabat-sahabat WK yang nonton video kita, mungkin udah tidak ada memakai ini. Nah, itu macam mana tuh? Apakah makhluk tak kasat mata itu juga ada menunggu di rumah itu? Udah pasti ada. Karena lebih mudah makhluk-makhluk yang astral tadi ini, karena awalnya tidak ada pakai petua, pakai pangkal dasar, juga kata gitu kan, lebih mudah deh. Oh, bahasanya seperti ini. Kalau kita ucapkan, oh ini kosong, ini kayaknya tidak ada pasangan apapun. Nah itu lebih mudah. Berarti lebih rentan. Iya. Nah, itulah. Jadi saya jelas sedikit. Ya. Jadi yang mana makai petua kampung, bahasa tadi itu yang pakai petua kampung, masang yang namanya tiang pusat, itu kita dapat ngitung ada berapa makhluk astralnya. Yang menghuni rumah itu. Berarti kalau paranormalnya atau dukunnya tadi masang satu, berarti satu. Kalau dua berarti dua gitu deh. Tapi kalau yang asal bangun itu susah untuk dihitung. Bisa jadi 10, bisa jadi 20, bisa jadi 30 penghuninya gitu. Jadi berarti kesimpulan keseluruhan daripada makhluk astral yang mengganggu rumah itu penyebabnya di situ ya. Iya. Jadi makanya saya bilang tadi penghuni rumah ini bisa berkembang ya, kalau bangunan itu lebih daripada satu tingkat. Iya, lebih luas lah dia ya. Jadi kalau dia 2 tingkat di atas jarang digunakan, itu kemungkinan besar untuk dia berkembang biak. Tidak ada kemungkinan manggil kawan. Gitu. Jadi bahasa tadi kalau ada kamar kosong kan gitu kan. Jadi kayak ada kamar kosong misalnya atau gudang, nah itu kan. Jadi memang bisa dibilangkan di situ memang tempat yang paling aman untuk makhluk-makhluk astral tersebut. Jadi cerita makhluk astral ini tadi dia tidak seluruhnya menghuni hutan, rumah kosong. Jadi tidak setiap wadah bertempat ya. Jadi dimanapun dia merasa nyaman di tempat itu, dia akan tinggal di situ. Nah, jadi di sini pun kami akan menjelaskan sedikit. Jadi kalau memang ini kebanyakan di kampung-kampung. Itu kampung-kampung tuh kadang-kadang ada dukun yang ngomong gini, wah ini jin nih bersarangnya di sini nih, udah jadi sarang dia. Ya. Jadi solusi terbaiknya kalau jin membuat sarang di situ ataupun banyak di situ ya. Jadi bukan tempatnya yang kita bongkar. Oh, bukan tempatnya ya. Nah, itu menjelaskan sedikit bukan tempatnya. Ya. Tapi kita harus berusaha untuk memindahkan mereka. Karena itu bukan tempat mereka. Jadi sahabat-sahabat WK mungkin sudah yang aktif ataupun yang belum aktif menonton video wisata Gate Kalbar, kalau mau tahu jelasnya yang dijelaskan kita, ikuti terus channel wisata Gate Kalbar. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan kita tentang makhluk-makhluk tak kasat mata yang menunggu rumah ataupun yang menunggu WC ataupun toilet. Iya. Betul, baik ya. Jadi kalau sahabat WGK ingin mendengar cerita kami dari wisata Gate Kalbar, itu di mana besarannya,
ikuti terus penelusuran kami di Wisata Gaib Kalbar. Sahabat WGK, jangan lupa di share, subscribe, like dan komen. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.